Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu Tuhan yang memberkati, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Saya bacakan untuk kita semuanya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan satu bentuk nasihat kepada orang-orang yang menerima Kristus dalam hidupnya. Orang-orang yang menerima Kristus dalam hidupnya, dia adalah orang-orang yang mengakuinya bukan hanya dengan ucapan, tetapi dia menunjukkan melalui sikap. Dia menunjukkan melalui tindakan langsung di dalam hidupnya, yaitu dengan melakukan apa yang berkenan di hati Kristus. Seperti dalam ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun atas Dia. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, seperti layaknya tumbuhan, akar itu memiliki banyak fungsi. Selain dia berfungsi untuk menyerap air dan zat hara, akar juga penting untuk membantu berdirinya tanaman. Akar membuat tumbuhan itu dapat berdiri kokoh di atas tanah. Oleh karena itu tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin dan hujan karena ia memiliki akar yang kuat. Tanaman yang tidak mudah tumbang itu adalah tanaman yang memiliki akar yang kuat. Begitupun kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang menerima Kristus dalam hidup kita, sangat penting bagi kita untuk berakar di dalam Kristus, berakar pada ajaran Kristus. Sebab banyak hal di dunia ini yang mampu membuat kita jauh daripada Kristus. Banyak hal di dunia ini yang mampu membuat kita tidak mau hidup di dalam Kristus. Maka dari itu, untuk dapat berdiri teguh, kita harus berakar pada ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus itulah yang membuat kita tumbuh dan berbuah dengan baik. Ajaran Kristus juga lah yang memampukan kita untuk bisa berteguh dalam iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selain dikatakan kita harus berakar di dalam Kristus, kita juga dinasihatkan supaya teguh di dalam iman yang telah diajarkan dan memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Keteguhan iman dan bersyukur merupakan buah hasil dari akar yang kuat. Orang yang teguh imannya itu tampak ketika ia mampu mengucap syukur dalam segala keadaan.
Tampak ketika ia mampu mengucap syukur bukan hanya ketika ia sedang bersuka cita, tetapi ketika mengalami penderitaan sekalipun, ia mampu mengucap syukur. Untuk itu kita sebagai orang-orang yang menerima Yesus, lakukanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dengan berakar pada Kristus, berdiri teguh dalam iman, dan milikilah hati yang bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sudahkah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan ketika kita bangun tidur? Layaknya seperti orang-orang yang berintegritas. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita membuka mata kita, ketika kita bangun tidur, tidak lain dan tidak bukan ialah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjagai kita satu malaman. Maka dari itu marilah kita melakukan apa yang disenangi oleh Kristus, agar kiranya hidup kita penuh dengan berkat, agar kiranya melalui itu kita dapat bersukacita dalam hidup kita. Selamat berbahagia untuk saudara-saudaraku yang kukasihi. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.